8 pertanyaan gitu ya, gitu Bu, terkait kasus-kasus atau cara mengambil ibu dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus yang ada di sekolah ibu. Oke, kalau boleh tahu Bu, yang ada pertama ibu yang mungkin menurut ibu yang paling mau diangkat ibu, kasus apa nih Bu di sekolahnya? Biasanya kasus tentang anak KBK. Oh, anak KBK Bu ya. Memang walaupun sebetulnya di sekolah ibu banyak kan Bu ya, apa namanya, kasus mungkin yang mau diangkat adalah kasus ABK Bu ya. Oke Bu. Nah, terkait dengan itu Bu, ada 8 pertanyaan. Oke, yang pertanyaan pertama nih Bu, selama ini bagaimana ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Itu Bu mungkin pertama. Yang pertama saya amati dari kemampuan siswa ya, atau asesmen awal ya. Oke Bu. Sejauh mana kebutuhan anak ini untuk kami didik supaya dia bisa terjun ke masyarakat. Seperti itu. Siap Bu, lebih baik Bu. Oke, itu pertama Ibu. Terus yang keduanya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu. Terkait dengan kasus tadi, yang kasus yang ABK ya, penerimaan siswa yang ABK di sini. Yang pertama-tama yang saya akan lakukan yaitu saya biasanya melakukan komunikasi dulu dengan guru. Betul. Tentang bagaimana sebaiknya kita menangani siswa yang ABK ya. Betul. Terus yang berikutnya komunikasi dengan orang tua siswa, sejauh mana kemampuan anak tersebut supaya kami bisa mendidik anak tersebut dengan baik. Betul. Itu bagus sekali Bu ya, apa yang Ibu ambil ya untuk sebagai penerimaan siswa ABK, itu keren sekali Bu menurut saya gitu Bu ya. Oke, lanjut Bu ke pertanyaan 3. Ini pertanyaan 3, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini Bu? Langkah-langkahnya gitu. Langkah-langkahnya kami akan berkoordinasi dulu ya dengan orang tua siswa. Nah, betul Bu. Yang paling utamanya karena dia di rumah setiap hari dengan siswa. Yang kedua, berkomunikasi sejauh mana kemampuan anak itu yang harus kami didik. Betul. Yang berikutnya mendatangkan guru ahli. Betul. Karena di sekolah kami tidak ada guru khusus atau guru ahli untuk menangani hal tersebut. Oke, baik. Itu keren sekali Ibu. Yang pertanyaan ketiga. Oke, lanjut lagi Bu ya. Lanjut lagi ke pertanyaan 4. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang tadi Bu? Gitu. Yang paling efektif itu ya biasanya kita memanggil guru ahli karena dia yang lebih paham, yang lebih tahu bagaimana cara mendidik. Betul, Bu. Terus kita akan mengadakan atau menugaskan guru supaya belajar atau berkomunikasi dengan guru ahli tersebut bagaimana langkah-langkah awal yang harus kita lakukan untuk anak ABK. Betul. Jadi si guru ini diberikan BIMTEK betul Ya, itu pelatihan ya. Setidaknya komunikasi lah secara yang paling dasar. Nah gitu. Oke Bu, baik. Kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang Ibu buat gitu Bu? Tantangannya yaitu tentang sarana-prasarana mungkin belum kami tersedia. Betul. Yang kedua, tantangan yang paling utama yaitu gurunya yang memiliki keahlian khusus untuk menangani anak tersebut. Oke. Ya gitu Bu ya, di sisi lain mungkin sekolah ini harus menerima Bu ya, siswa yang inklusi, karena memang sekolah ini sudah termasuk ke dalam sekolah inklusi Bu ya. Tapi di sisi lain ada sarana prasarana, terus gurunya juga belum memadai, jadi membuat Ibu dilema mungkin Bu ya. Ya, seperti itulah. Oke Bu. Tapi apa yang tadi Ibu lakukan menurut saya udah baik Bu lah gitu ya. Terus lanjut lagi Bu ke pertanyaan ke-6. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus tadi Bu yang dilema etika tentang penerimaan siswa yang ABK Bu? Jadwal biasanya mengadakan jadwal pertemuan dengan guru ahli setidaknya seminggu 2
2 kali lah. Bagus, Kalau Bu. Ya. setiap hari kan tidak mungkin karena guru ahlinya punya tugas khusus. Kami mengadakan seminggu itu 2 kali untuk mengadakan komunikasi, mengadakan bagaimana caranya mendidik siswa yang inklusif, Betul. supaya kami bisa paham bagaimana cara mendidik siswa tersebut. Baik Bu. Itu sangat bagus menurut saya, apa yang Ibu lakukan, ide-idenya sangat bagus Bu, untuk dikembangkan di Kalau sekolah saya ini. tambah sedikit lagi, Iya, Bu. mungkin adanya jadwal khusus berkomunikasi dengan orang tua siswa. Nah itu betul Bu. Keren Bu. Oke, lanjut Bu untuk ke pertanyaan yang ke-7. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu untuk mengambil keputusan tersebut itu Bu? Yang jelas untuk berkoordinasi dengan guru ahli, Ya. supaya kami bisa mendidiknya dengan baik. Bagaimana caranya, teknik-tekniknya, karena tidak akan mungkin sama dengan siswa-siswa yang normal seperti biasa. Betul. Ada teknik-teknik khusus yang harus kami ajarkan, kami didik kepada siswa ABK. Baik Bu. Oke, untuk terakhir Bu, pertanyaan terakhir dari saya, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu tadi dari awal sampai dengan akhir, mungkin pembelajaran apa Bu yang dapat Ibu ambil dari pengalaman Ibu mengambil keputusan untuk menerima siswa ABK di sekolah ini gitu Bu? Pengalaman saya yaitu banyak hikmah ya dari kejadian ini, karena tidak semua siswa, tidak semua anak memiliki kemampuan yang sama. Betul. Karena ada anak yang diciptakan oleh Allah Nah, itu gitu. dengan khusus ya, dengan Betul Bu. punya kemampuan yang berbeda dengan anak-anak normal lainnya. Betul. Dan yang berikutnya mungkin dari pihak orang tua juga tidak memiliki kemampuan yang sama dari segi ekonomi, dari segi lingkungan, dan segi pendidikan orang tua, sehingga mereka tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah yang khusus. Karena di sekolah itu adanya biaya-biaya khusus, misalkan adanya terapi, adanya pertemuan-pertemuan komunikasi dengan dokter yang dengan ahli dalam menangani hal tersebut. Oke. Baik Ibu, mungkin itu pertanyaan-pertanyaan dari saya. Jadi intinya memang Ibu dalam hal ini sudah mengambil keputusan yang terbaik Bu. Jadi Ibu tadi poin paradigmanya sudah masuk, terus yang trilema dari awalnya berarti dengan Ibu mengambil keputusan itu bahwa memang Ibu telah pertama itu memberikan dulu arahan atau informasi kepada orang tua Bu ya, untuk mencari dulu sekolah ya sebelum kesini mungkin Bu ya. Ya, sampai akhirnya Ibu dapat menerima dengan ketentuan bahwa tidak semua orang itu mempunyai ekonomi yang baik gitu Bu ya. Gitu. Oke Bu, mungkin itu saja Bu dan dapat saya pertanyakan ke Ibu. Oke, selamat siang Pak Abdul. Ya, siang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mohon maaf, kemarin kan saya udah minta janji ke Bapak bahwa hari ini saya akan melaksanakan wawancara gitu kan. Kemarin saya udah izin via WA Ya. gitu. Alhamdulillah hari ini Allah mempertemukan kita Pak nih ya di sekolah Darut Tauhid Pak ya. Betul. Oke Pak. Ya. Oke. Mungkin hari ini saya akan menanya beberapa pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan dalam kasus paradigma dilema etika yang ada di sekolah Bapak. Oke. Sebelum masuk ke pertanyaan nih Pak, saya akan izin bertanya dulu nih. Yang sudah Bapak tangani nih, kasus apa Pak di sekolah Bapak nih yang sudah Bapak tangani dalam mengambil keputusan dilema etika itu Pak? Ya. Kasus yang terdekat yang terjadi di SD Darut Tauhid itu satu ya Pak ya. Itu proses pemukulan gitu di kelas 2 Pak Robi. Betul. Jadi setelah dicari tahu ternyata mereka berbeda pola dan latar belakangnya juga berbeda gitu. Ya namanya juga anak ya Pak ya. Iya betul. Beda karakter seperti itu. Betul. Oke. Tapi dalam kasus ini semua anaknya misalkan ada yang merasa paling bersalah atau anaknya ini merasa misalkan dia akan memperbaiki kesalahannya. Itu gimana Pak nih dalam penanganan kasus ini Pak? Ya selama ini setelah proses mencari tahu gitu ya Pak melalui tabayun ya ternyata emang keduanya sama-sama nggak merasa bersalah Betul. Salah satunya yang pertama emang dia melindungi diri gitu ya, untuk membela diri. Yang kedua emang
ada unsur ketidaksengajaan Iya, karena betul. emang posisinya mau menegur tapi kodarullahnya lebih keras Iya, gitu betul. Pak. Betul Pak. Terus ini awalnya apakah ada bullying atau gimana Pak sehingga terjadi seperti ini? Oh nggak ada, Nggak ada kalau ya? bullying mah alhamdulillah nggak ada sih di kelas 2 mah. Jadi memang hanya sebatas bercanda anak-anak mungkin Pak? Ya bercandaan anak-anak kayak gimana sih Pak gitu kan ya nggak bisa dikontrol Ya, gitu betul, juga betul. bercandaan ya Pak ya. Betul Pak. Oke Pak. Pasti banyak lah unsur ketidaksengajaannya kayak Oke. Tapi setelah tabayun dan berkonsultasi dengan orang tua mungkin ya dan bagi siswaan masalahnya gimana Pak? Sudah Kalau selesai? selama tabayun itu bisa selesai, alhamdulillah udah selesai dan biasanya hasil dari tabayun itu akan disampaikan kepada orang tua Pak melalui WA ataupun kalau ketika ada penjemputan biasanya walas akan langsung mengajak ngobrol dulu gitu ada yang ingin disampaikan biasanya. Betul Pak. Oke baik Pak. Lanjut mungkin ya kita langsung ke pertanyaan saja. Ya boleh. Oke Pak, terkait dengan pengambilan keputusan Iya. dalam kasus paradigma dilema etika Pak. Oke untuk yang soal atau pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral gitu Pak? Ya. Untuk mengidentifikasi kasus ya yang terjadi contohnya kayak tadi pemukulan itu ya melalui tabayun gitu bersama Betul, Pak. walasnya biasanya walas akan menyampaikan hasil tabayunnya mulai dari alasannya kenapa bisa terjadi seperti itu kemudian dicari tahu dari latar belakangnya seperti Oke. apa. Kayak gitu. Biasanya ketahuan sih Pak. Oke. Jarang kan anak jujur ya Pak ya. Betul. Apa yang disampaikan biasanya langsung Ya, gitu. oh itu yang terjadi gitu. Oke betul Pak. Oke kita lanjut ke pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus yang pemukulan tadi Pak ya. Nah di sini di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, gitu Pak. Ya biasanya mah ya kalau untuk menentukan ya tadi Iya, menentukan siapa yang salah siapa yang benar ya Betul, Pak. ya berdasarkan ini Pak biasanya berdasarkan latar belakangnya seperti apa ya dan biasanya anak pasti punya alasan Ya, betul. tersendiri gitu kita Betul. tidak bisa langsung menjudge kamu yang salah Ya. atau tidak gitu Betul, Pak betul, Pak. yang namanya kekerasan atau pemukulan di sekolah itu emang tidak boleh ya Pak ya Ya, betul. kekerasan itu terjadi di sekolah itu nggak boleh. Nah biasanya kalau terjadi seperti ini ya kita ambil jalan tengah sih Pak. Betul. Ambil jalan tengah yaitu ya mencari tahu kemudian kita verifikasi Iya. dengan saksi kalau salah dua-duanya ya salah gitu. Betul. Dan sebagai hukumannya biasanya kita akan menyuruhnya untuk menulis jurnal harian kelas ataupun menulis istighfar kayak gitu sih Pak biar memberikan efek jerah buat Oke, kedua betul. anaknya. Betul Pak. Oke ini keputusannya bagus Pak ya yang sudah Bapak ambil karena memang kalau sebagai manusia Pak ya gitu karena ketika melakukan kesalahan dia nggak akan mau disebut seorang bersalah gitu. Iya, Pengennya pasti benar mau. merasa benar kan. Iya. Makanya dengan tabayun itu Nah. sangat keren Pak ya itu betul Iya. ya. Oke lanjut ke pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini gitu Pak? Gitu. Kalau selama ini sejauh ini kalau ada terjadi kasus di SD itu yang pertama tabayun ya biar selesai masalahnya di hari itu kalau bisa. Yang kedua kalaupun tidak selesai biasanya akan naik ke kesiswaan yang nanti dicatat seperti apa kayak gimana gitu nanti dibantu di kesiswaan. Yang ketiga kalaupun belum selesai juga ya Betul. maksudnya lebih berat lagi Iya. kita bisa naik ke biro psikolog untuk lebih tahu gitu permasalahan apa sih sebenarnya yang terjadi dalam diri anak sendiri gitu ya. Oke. Seperti itu. Oke baik Pak. Oke kita lanjut itu langkah-langkahnya sudah bagus ya Pak itu mungkin nanti supaya nanti saya di sekolah saya bisa mencontoh gitu. Oh mangga. Dari apa yang sudah Bapak lakukan hari ini gitu Pak ya. Ya silakan Pak. Mudah-mudahan ya Pak ya. Iya. Terus kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan keempat Pak ya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan
pada kasus pemukulan tadi ya, Ya. yang terkait dengan dilema etika Pak gitu Bang. Ya, Yang yang efektifnya. biasanya yang paling efektif ya yang harus selesai hari itu yaitu melalui tabayun, dan biar tidak terjadi lagi Pak, biasanya kita holako ya Pak ya, dan holako untuk mengingatkan kembali kepada anak untuk tidak berbuat duzul kakosi ya Pak ya. Iya, betul. Duzul kakosi itu dusta, zalim, kasar, betul. kotor, Keren. sia-sia seperti itu Pak. Ya. Jadi mengingatkan Betul. kembali untuk menguatkan ruh dalam diri anak gitu, supaya Ya. tidak melakukan hal yang perbuatan yang sia-sia seperti itu. Apalagi berbuat kasar ya Pak ya. Iya, betul, Pak. Bahaya Betul. sekali. Betul. Oke, baik Pak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih Pak, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang tadi Pak. Tantangannya apa nih Pak gitu sebagai Kalau masalah? tantangan pasti ada ya Pak ya, apalagi kalau tantangannya sampai nyampe ke orang tua sih, Iya, itu betul. yang kami Betul Pak. ya sulit Gitu. karena sulit apa ya namanya tuh, Karena orang tua kan suka berbeda pemikiran ya. Ketika kita betul, sudah iya. menjelaskan kadang orang tua itu tetap gitu. kenapa ini gini kan seperti ini. Iya, iya. Ya Gitu, sejauh itu betul. sih yang menjadi tantangan adalah dari orang Orang tua, tua, ya, gitu. kalau ada orang tua yang berbeda pandangan, Ya, gitu. berbeda prinsip Gitu, dengan betul. kita gitu ya susah gitu. Betul. Tapi selama ini sejauh ini kalau komunikasi kita bangun dengan baik Pak, insya Allah sih orang tua juga bisa Mengerti ya? mengerti gitu. Keren Pak itu Pak. Iya, Yang betul ya, komunikasi itu yang paling utama Pak gitu. betul. Karena ketika ada noise atau gangguan komunikasi, makanya akan ngeblur lah gitu. Makanya Iya, betul betul. Pak. Selalu menjaga komunikasi itu memang yang paling utama. Oke Pak. Lanjut ke soal atau pertanyaan selanjutnya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau dibentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, kalau di SDDT itu ya kalau masalah bisa diselesaikan di tempat hari itu juga ya alhamdulillah ya Pak ya selesai. Betul. Melalui tabayun sudah selesai alhamdulillah. Betul. Tapi kalaupun masalahnya belum selesai biasanya ada laporan dari Walas itu wakaf kesiswaan. Biasanya kalau di SD itu ada wakaf kesiswaan bagian kedisiplinan. Nanti mereka akan melaporkan kasusnya seperti apa, nanti akan ditindaklanjut sesuai dengan jadwal dari kesiswaan. Kalaupun belum selesai di kesiswaan dan masalahnya emang lebih rumit gitu ya, dan butuh orang ketiga, biasanya naik ke biro psikolog. Ya, nanti biro psikolog akan mencoba membantu dengan jadwal mereka. Biasanya kalau di SDDT itu dikasih waktu ya Pak ya, seminggu sekali gitu. Kadang bahkan bisa sih anak itu sampai di biro psikolog gitu ya, di coaching sama psikolog itu bisa sampai 2 minggu 3 minggu kayak gitu. Nah terus Pak, itu ketika udah seperti itu bagus Pak ya, apa punya jadwal terus dengan biro psikolog juga itu pada seminggu atau 2 minggu Pak ya, itu ke anaknya nanti setelah beres dari itu bagaimana nih respon anaknya ketika masuk lagi ke sekolah? Apa dia menjadi pemurung ya, jadi murung aja atau menjadi ceria kembali, gimana kalau selama ini? Kalau selama ini Pak kejadiannya alhamdulillah ya lebih ceria, biasa aja gitu kan namanya anak kan. Kalau udah ada kejadian suka lupa gitu kan ya biasa aja lagi main sama teman-teman, cuman ya kita sebagai warga sekolah gitu ya, atau khususnya untuk Walas suka mengingatkan kembali biar tidak lupa dengan apa yang sudah terjadi dan bisa lebih hati-hati lagi. Betul. Oke, keren Pak untuk penyelesaian permasalahan inilah gitu. Terus untuk yang pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika gitu Pak? Ya ada pasti Pak ya. Siswaan kan itu sendiri ya, wali kelas orang yang selalu bersama anak-anak itu juga bisa membantu ya Pak ya. Kemudian siapa tuh orang ketiga psikolog, bahkan orang tua pun yang eksternal dari sekolah juga itu bisa, kalau di SDDT bisa membantu gitu dalam menyelesaikan masalah biar emang masalahnya clear, nggak menyisakan
Betul Pak, itu Pak. menyisakan Iya. dendam. Nah, Apa gitu. dendamnya gitu Pak. Betul Pak. Karena yang paling itu kan ketika muncul dendam Pak itu. Oh itu bahaya Merasa sekali. gitu. Ya. Oke Pak. Untuk terakhir Pak, pertanyaan terakhir Mas, dari pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah sekarang pertanyaan ke-8-nya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? ya. Gitu Pak. Kalau hikmahnya banyak ya Pak ya, pembelajarannya banyak. Jadi Mhm. intinya dan baik bersikap dulu ya kepada anak. Betul. Apalagi anak kan berbeda karakternya, unik gitu Pak. Iya betul Pak, itu unik Jadi betul anakku ya. jangan sekali-kali kita langsung mengasih Mhm. apa namanya Hukuman ya? gitu. Nah, betul, Kamu Pak. salah. Iya betul. Nah, jangan. Tapi Iya. kita harus coba cari alternatif lain untuk bisa menyelesaikan masalah yang sudah terjadi dengan pendekatan Iya, betul. baik sama anaknya, sama orang tuanya, biar kita tahu seperti apa sih gitu. Iya betul Pak. Ya, Memang bisa betul Pak saja. ya. Karena memang ketika zamannya kan sudah berubah Pak ya. Zaman Iya. sekarang itu zaman teknologi. Anak pun berpikirnya berbeda dengan anak zaman dulu. Iya, Kalau anak pasti zaman beda, dulu mah Pak. kan ketika kamu sekolah ini Nah, no problem kan, no problem nggak ada apa-apa lah. Nggak apa-apa, Tapi ya. ketika anak yang sekarang, waduh itu malah jadi semakin ingin melakukan kesalahan lagi lah gitu. Berbeda makanya. iya, bahkan sekarang kritis loh Pak. Nah, betul Iya. Pak itu ya. Berbeda kan gitu. Iya betul, anak kecil pun bisa udah kritis. Gitu. Kenapa seperti itu? Kenapa seperti betul. ini? Nah, Kalau dulu kan kita ketika kata guru gini-gini ya udah aja ngikutin Iya. ya. Sekarang mau berbeda. update ya Pak ya. Oke, baik Bapak Abdul, terima kasih. Aduh, menarik sekali nih wawancara hari Masya ini. Allah. Saya mohon maaf Pak Abdul.